Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ahmad Mufid, SSC SPD MPD, dengan nomor ujian 2025 437 323. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya B3. Materi yang akan saya angkat pada ujian UKIN pada kali ini adalah pernikahan dalam Islam di kelas 12 kuliner 3 fase F. Model pembelajaran yang kami gunakan adalah PJBL, Project Based Learning, dengan metode diskusi kelompok dan role play. Demikian perkenalan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya banggakan, yang saya cintai anak-anak sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi pada mapel PAI, Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Terlebih dahulu saya tanyakan dulu bagaimana kabarnya semuanya ini. Tunjukkan baiknya kalian dengan senyum yang ceria. Bilang cis semuanya. Kalau senyum kan dilihatkan enak. Terlebih dahulu kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Saya cek dulu presensi atau kehadirannya. Naila Nurisma, satu. Naila Nur Humairah, Najatun, Nanda Dwi, Nareswari. Ya, terima kasih sudah saya cek kehadirannya semuanya. Alhamdulillah. Sebelum memulai ini saya mau tanya dulu, menurut kalian mempelajari pernikahan dalam Islam itu penting apa enggak kita belajar? Sepenting apa? Seberapa penting kita mempelajari? Sangat-sangat penting. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Penting bagaimana? Enggak apa-apa. Apapun yang akan jadi pendapat kalian itu silakan disampaikan. Iya, silakan Mas Ira. Pernikahan itu sangat penting buat kita pelajari karena kita sebentar lagi akan melakukan pernikahan. Jadi kita harus tahu. Kita belajar dulu ya, agar nanti pernikahannya berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk teman. Jadi memang perhatian agama terhadap pernikahan itu sangat besar. Terus kita pun diminta untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, kita semuanya pasti kan ingin menikah satu saat, dan ingin pernikahan kita itu berjalan nanti langgeng selamanya. Amin. Tidak sampai seperti pernikahan yang kadang kita tahu di televisi. Pernikahannya artis, orangnya ganteng, yang wanita cantik sekali, ternyata rusak. Yang ganteng sama cantik rusak, apa manusia elek apa elek. Ini kenapa? Salah satunya karena tidak adanya bekal di dalam mempelajari pernikahan ini. Maka kita pelajari ini salah satunya
agar kita nanti termotivasi bagaimana menjadikan pernikahan ini menjadi yang sakinah. Tahu sakinah? Yang apa? Sakinah harmonis. Jadi pernikahannya yang baik, tidak ada masalah sama sekali. Ya. Untuk yang sesi sekarang, saya akan melakukan asesmen awal untuk melihat nanti kalian pengetahuan awalnya bagaimana. Hanya ada 5 soal dan silakan nanti dijawab sesuai dengan kata hati masing-masing. Ya, alhamdulillah semuanya betul materi. Namun terlebih dahulu silakan HP-nya ditaruh dulu, ditaruh di atas bangku boleh, ditaruh di atas bangku. Sekarang kita akan ice breaking yel-yel sekolah. Silakan berdiri semuanya. Sebelum masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu yel-yel dan mars sekolah. Masih ingat tentang yel sekolah? YBM. SMK YBM 2. Kami SMK YBM 2. SMK YBM 2. Ya, silakan duduk kembali. Setelah ini saya akan menampilkan video tentang prosesi pernikahan. Silakan dicatat apa yang penting terkait video yang akan ditampilkan. Tata cara prosesi pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Berikut ini tata cara prosesi pernikahan. Pertama, sebelum akad nikah dilaksanakan, bangku atau meja harus disiapkan dan diletakkan di tengah ruangan. Setelah menyaksikan video ini, yang kamu tangkap, yang kamu pahami, yang termasuk rukun-rukun pernikahan, apa saja? Ada yang bisa menyampaikan setelah melihat video tadi? Ya, tidak apa-apa, Anda harus betul, salah tidak apa-apa. Pede saja, tidak apa-apa. Yang kamu tadi lihat, apa saja sih unsur penting dalam pernikahan? Rukunnya apa saja? Yang tadi yang kelihatan, pengantin, pria. Ada terus pengantin, wanita. Terus wali, saksi. Saksi itu ada berapa? 2. 1, 2. Terus, nah, ini yang jadi rukun, itu nanti ditambah 1 lagi, yaitu apa? Yang terakhir adalah ijab kabul. Nanti yang biasanya dalam bahasa Indonesia saya nikahkan siapa, nanti terus saya terima nikahnya. Itu yang tadi kita pelajari dari sana. Itu rukun-rukun pernikahan. Artinya rukun itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah. Oke, saya lanjutkan dengan ini slide. Pernikahan dalam Islam. Nah, kata nikah berasal dari bahasa Arab nikah yang berarti al-jam'u, yang berarti bertemu atau berkumpul. Maka kalau umpama ada orang, oh, ayo ketemuan, ayo kita nikah, nah, itu dalam segi bahasa itu artinya sama.
Secara istilah para ulama ahli fikih ya, nikah adalah satu akad untuk menjalin ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Karena ada azan, kita break terlebih dahulu. Ya, kita lanjut ke materi. Selanjutnya setelah membahas tentang pengertian pernikahan, apa dalilnya? Seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita pakai pembelajaran yang PJBL, Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Tadi sudah sama-sama kita bahas tentang yang awal, yang pertanyaan mendasar tentang apa itu pernikahan, apa rukunnya, syaratnya, ketentuannya apa saja sudah kita bahas. Setelah ini adalah tugas kelompok, berdiskusi kelompok. Jadi yang pertama adalah mendesain proyek. Proyek kita adalah simulasi pernikahan. Proyek kita adalah simulasi pernikahan. Setelah mendesain, nanti harusnya bagaimana? Maka nanti harusnya menentukan. Saya sudah membuat ini LKWD, lembar kerja peserta didik. Sudah ada 8 kolom terkait ini. Silahkan nanti menentukan siapa namanya, siapa perannya apa, siapa yang jadi pengantin pria, wanita, saksi 1, saksi 2, wali nikah, terus penghulu, mudin, MC. Kita akan praktek nanti, praktek, dan silakan dituliskan di sini nanti. Nah, jadi ini saya kasih dulu. Ya. Saya jelaskan dulu. Berhubung di sini banyak yang wanita dan kebanyakan syarat itu kan laki-laki, maka saya sediakan di sini bagi semuanya nanti yang akan praktek. Silakan memakai kalung ini sebagai penanda siapa yang jadi pengantin dan seterusnya, penghulu dan lain-lain. Silakan setelah ini apa itu persiapannya, silakan nanti boleh browsing di HP, nanti menentukan kata-kata apa yang saat akan maju, MC-nya nanti mau ngomong apa, urutannya terkait dengan yang tayangan di video tadi. Untuk khutbah nggak usah, untuk qiraah nggak usah. Nah, cukup nanti kata-katanya penghulu bagaimana, kata-katanya wali bagaimana, pihak perempuan nanti harus bagaimana. Karena tadi perempuan harus itu ya, tidak boleh ada di majelis ini, maka nanti perempuannya harus gimana dulu gitu. Nah, kalau sudah selesai baru boleh masuk. Tapi nanti tidak boleh CPK. Nah, ini karena masih simulasi saja, bukan nikah beneran. Setelah nanti persiapan, nanti akan ada waktunya kita untuk nanti kamu presentasi simulasi. Presentasi artinya praktek simulasi pernikahan. Ini dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya. Setelah itu selesai, nanti silakan di sana juga ada lembar refleksi. Refleksi itu sudah ada pertanyaannya, hikmah apa saja hikmah apa yang saya ambil dari materi pernikahan dalam Islam. Setelah kamu memahami ini, kamu merasa ada manfaat apa bagi kamu? Yang kedua, sebelum dan setelah mempelajari materi ini, apa ada pemahaman yang berbeda terkait pernikahan? Barangkali dulu pemahaman kamu, oh harus gini, oh ternyata Anda harus, oh yang kemarin tak kira Anda harus, ternyata sekarang harus gini. Nah, coba diuraikan, coba dijelaskan. Silakan, saya kasih waktu kurang lebih 15 menit
silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, setelah dapat perannya masing-masing, nah coba nanti kamu searching, saya harus ngomong apa. Sudah dibagi perannya, enggak apa-apa. Memang ini harus ada yang gaya-gaya jadi cowok. Ya kayak tadi gitu. Bisa searching MC pernikahan, MC akad nikah. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya sebagai MC ya. Dan ini ada pemulai pria. Dan saksi 1, 2 ada penghulu dan wali nikah serta mudir, dan di luar sana ada mempelai wanita. Mari kita mulai acara pernikahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Nikah, penghulu, para saksi, dan kedua mempelai yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Adapun susunan acara pada hari ini yakni sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Tampil nikah, mewakilkan pernikahan dari wali kepada penghulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya wali nikah dan dengan itulah Pak. Enggak apa-apa, diulangnya lagi. Kalau menikah itu berat kan? Iya. Ini padahal masih simulasi, belum nikah betulan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah saya wali nikah dari Zendi Mutiara dengan ini menikahkan dengan saudara Rizka Aditya, dan saya ridho, saya setuju. Saya terima taufik nikahnya. Saudara Ya. Silakan wali meninggalkan tempat. saudara Rik. Selanjutnya adalah acara akad nikah atau ijab kabul. Saudara Rika Aditya binti Abdi, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan anak pertama, anak perempuan saya, Zendi Mutiara, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zendi Mutiara binti Abdi dengan mas kawin emas 25 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Dipersilahkan mempelai wanita masuk ke tempat akad. Bapak Firotan Ba'da Maut. Sudah? Sudah tuh? Sah. Demikian cara saya acara ini. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan.
Dari Kami saya. ucapkan terima kasih. Barusan sama-sama kita mengamati simulasi pernikahan. Gambarannya seperti itu. Terutama bagi kelompok yang sudah maju, bagaimana perasaannya setelah melakukan simulasi pernikahan. Kurang 2 tahun, kurang setahun sudah mulai mengumpulkan uang tadinya. Makanya ya kalau nanti ada pernikahan, ya kita doakan semoga nikahnya sakinah, mawaddah, warohmah. Selanjutnya ke sesi yang paling akhir. Silakan HP-nya dinyalakan kembali. Kita asesmen yang terakhir. Setelah refleksi tadi kita ke asesmen yang terakhir. Kita mulai ya. Silakan fokus pada pertanyaan, hati-hati jawabnya. Ya. Khitbah artinya lamaran atau pembina. Sebelum akad nikah, khitbah dulu atau melamar dulu. Sudah selesai, nah, silakan dilihat yang dapat poin paling tinggi ketiga. Ya. Yang belum ada namanya belum beruntung berarti. Di sesi yang akhir ini saya ingin ada feedback, ada umpan balik dari kalian dari seluruh rangkaian pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Menurut kamu yang paling asik, yang paling menantang buat kalian yang apa? Ini tahun sama yang tadi. Oh, yang asesmen, Simulasi. simulasi ya. Simulasi. Jadi memang menikah itu memang seru. Tapi jangan punya cita-cita ingin banyak menikah. Ya, itu juga kurang baik. Nah, kesimpulannya ternyata untuk menyiapkan pernikahan yang baik, yang lengkap, yang perfect sempurna ternyata butuh waktu yang lama. Belum kalau beberapa waktu yang lalu ternyata jadi rumah tangga yang tidak harmonis. Ya, itu saja dari saya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang organisasi Islam di Indonesia. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfirullah Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.